Pertama kali beliau bertanya-tanya tentang apa sih hebatnya seorang jurnalis. Kenapa harus berpindah posisi. Di inilah yang kadang membuat, ya kalau namanya guru-guruan teman-teman dulu, kok banting setir Pak? Kok banting setir Pak? Ya istilahnya itu kan sesuai dengan roda kehidupan, tidak selamanya istilahnya satu dunia kita geluti sampai finish. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pendengar setia podcast katasulsel.com, cerdas mencerahkan. Saya Edi Basri. Senang sekali bisa hadir kembali membawa Anda dalam petualangan pemikiran dan pengetahuan, dan bersiaplah terinspirasi bersama dengan wawancara dengan narasumber saya yang hebat, Bapak Iwan Setiawan, seorang jurnalis di Kabupaten Sidendeng Tapang. Apa kabar Pak Iwan? Baik Pak. Ya, senang sekali bisa memenuhi undangan kami malam hari ini Bapak Iwan, dan tentunya Bapak Iwan adalah salah satu dari sekian banyak narasumber yang akan kami undang, dan malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan kehidupan pribadi keluarga yang tentunya berkaitan dengan pekerjaan profesi Bapak Iwan selaku jurnalis. Pertanyaan pertama saya Pak Iwan, apa kesan dan pesan keluarga, dalam hal ini istri, terkait dengan pekerjaan Bapak Iwan selaku jurnalis? Alhamdulillah, kesan dari istri saya selama ini baik. Beliau mendukung tentang aktivitas saya selama 8 tahun ini sebagai seorang jurnalis. Beliau selalu mengingatkan, tolong kita pegang teguh kode etik sebagai seorang jurnalis. Bahwa nama baik kita selama menjadi seorang jurnalis sama seperti membawa nama kita waktu kita datang ke rumah. Oke. Ada yang menarik untuk saya tanyakan, dan mungkin pemirsa di rumah ya juga ingin mengetahui, kira-kira apakah pekerjaan atau profesi jurnalis ini Bapak Iwan sudah lakoni, kemudian mengenal ibu dan menikah dengan ibu, dengan istri maksudnya? Sebelum saya menjadi seorang jurnalis, saya sudah menikah terlebih dahulu. Pada saat berjalan 6 tahun pernikahan, menjadi seorang jurnalis. Pertama kali beliau bertanya-tanya tentang apa sih hebatnya seorang jurnalis. Kenapa harus berpindah posisi. Saya jelaskan kepada istri saya. Tunggu. Sebelum jadi terjun ke dunia jurnalis, Pak Iwan kerja sebagai... Saya pada saat itu bekerja di sebuah CV yang bergerak dalam bidang proyek. Proyek itu saya jalani sudah sekitar hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, ya. Itu pun istilahnya banyak yang perlu dibelajari kembali karena bukan bidang saya. Alhamdulillah ada support dari orang-orang tertentu yang istilahnya mengharuskan saya untuk bangkit. Bangkit dalam bidang yang istilahnya saya tidak pernah jalani. Yang profesi jurnalis ini. Jadi
saya bersyukur mendapat support tertentu, termasuk dari salah satu senior jurnalis di Kota Makassar. Beliau sampaikan jurnalis itu pekerjaan yang mulia. Yang penting kita bisa mainkan bagaimana kode etik kita, pegang teguh kode etik kita sebagai seorang jurnalis. Bagaimana kita berbaur dengan siapapun, tetap kita pegang teguh sebagai seorang jurnalis. Ya, menarik ini Pak Iwan, karena tadi Pak Iwan menyinggung bahwa sebelum terjun ke dunia jurnalis, ternyata Pak Iwan ini adalah seorang profesional di bidang konstruksi ya, di pekerjaan proyek infrastruktur. Nah, bagaimana Anda sampai bisa banting setir ya, katakanlah seperti itu, yang tadinya bekerja di tempat yang notabene ya banyak duit begitu, kalau perusahaan konstruksi begitu, tiba-tiba Anda memilih ingin jadi seorang jurnalis. Bagaimana ceritanya Pak Iwan? Awal mula saya banting setir istilahnya dari pekerjaan saya awal di sebuah CV, kemudian menjadi seorang jurnalis. Itu karena ada perbedaan pola pikir. Pada saat saya beraktivitas di CV, ada hal-hal yang istilahnya saya perlu garis bawahi, yang istilahnya saya susah untuk laksanakan. Bertolak belakang dengan saya punya hati dan pikiran. Cuman karena faktor hidup, saya harus tetap jalani. Saya belum mendapatkan suatu tembusan yang baik istilahnya untuk banting setirnya. Tapi alhamdulillah pada saat saya mengenal salah satu seorang tokoh senior jurnalis di salah satu kota di Makassar. Itu sekitar tahun berapa itu? 2016. 2016. Berarti sekarang 2024, berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Beliau membuka hati saya tentang dunia jurnalis. Beliau mantan seorang guru, istrinya juga seorang guru. Beliau tinggalkan pekerjaannya untuk merubah profesi sampai saat ini. Jadi disitulah yang jadi patokan awal saya. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Kemudian selama ada kemauan itu pasti ada jalan. Tergantung bagaimana dari sisi kita dalam menjiwai apa yang kita dalami, apa yang kita pelajari. Kembali kepada istri. Istri sempat uring-uringan. Karena kan beda dunia. Dunia awal beda dunia dan beda kenyataan, terutama di akhir bulan ya. Betul. Karena tidak main-main istilahnya pemasukan pada saat itu. Cuman demi sedikit baik secara syariat saya coba dekati, saya coba beri wawasan, sambil saya membuktikan inilah dunia saya yang baru. Inilah dunia yang banyak orang meremehkan. Jurnalis berapa sih pendapatannya? Berapa sih penghasilannya dalam 1 bulan? Makanya itu menjadi satu PR tersendiri buat saya. Alhamdulillah sampai hari ini istri saya masih bangga kepada saya, status saya sebagai seorang jurnalis. Kemudian orang-orang juga yang dulu meremehkan saya, saat ini sudah terbuka hatinya melihat bagaimana kehidupan seorang jurnalis yang sebenarnya. Baik Pak Iwan. Jadi menarik sekali sebenarnya apa yang ditarakan oleh Pak Iwan ya. Namun kita harus rehat sejenak karena
masih banyak yang akan saya tanyakan. Saya akan gali dari sosok seorang Pak Iwan sebagai seorang jurnalis. Namun kita harus rehat dulu. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terputus dengan narasumber saya, Bapak Iwan Setiawan, seorang jurnalis ya. Tentunya masih di tema menggali sosok menggali inspirasi dari sosok seorang Bapak Iwan Setiawan selaku jurnalis di Kabupaten Sidrap. Saya lanjutkan pertanyaan tadi. Ini ada yang menarik tadi soal bagaimana ini soal meyakinkan ini Pak Iwan ini. Ya. Tidak mudah kita seorang jurnalis ya. Betul. Untuk ya kadang-kadang kalau kita ketemu dengan narasumber, ya itu sangatlah gampang untuk kita meyakinkan narasumber dibanding dengan orang yang ada di rumah. Ini persoalan berat ini bagi seorang jurnalis, apalagi berkaitan dengan income ini. Ya. Tadinya Pak Iwan katakan berlumuran duit ya. Berlumuran duit. Waktu bekerja sebagai seorang ahli konstruksi ya, pendamping konstruksi, kemudian banting setir menjadi seorang jurnalis atau wartawan. Nah, bagaimana Pak Iwan bisa membuat ibu tercinta di rumah itu menjadi luluh? Yang pertama doa, Pak. Ya, doa ya. Ya. Otomatis kita sebagai seorang beragama harus tetap berdoa, mendoakan istri supaya menyadari. Oke. Yang kedua, saya tidak berhenti memberikan pandangan wawasan tentang seorang jurnalis. Kemudian pemasukan dari jurnalis yang istilahnya saya sudah tunjukkan kepada istri. Baik dari iklan, kemudian... Jadi pendapatan di saat menjadi seorang jurnalis ya? Iya. Jadi jangan anggap remeh ya, itu yang digarisbawahi oleh Pak Iwan. Iya. Jadi istilahnya kan di sini Pak, apapun pekerjaan apapun tergantung bagaimana usaha kita dan doa kita. Demikian juga menjadi seorang jurnalis. Dalam hal dunia jurnalis itu, bagaimana cara kita memahami dunia itu tersendiri. Oke. Kemudian tentang income. Tentang income seorang jurnalis. Itu yang istilahnya harus kita berikan pandangan kepada orang yang tidak memahami, termasuk orang di rumah. Orang di rumah kan taunya terima uang, tidak tahu bagaimana kita berusaha di lapangan, bagaimana kita di kantor. Jadi dunia yang baru saya masuki itu yang saya perkenalkan kepada istri saya, sedikit demi sedikit. Ya memang tidak semudah membalikan tangan, butuh proses. Namanya ribut juga, ya pastilah. Nah, alhamdulillah pada saat istri saya merasakan dan melihat apa yang saya kerja, apa yang saya usahakan buat dia, semua tetap bisa membuat tersenyum hatinya. Dan menerima sampai sekarang kalau memang suami saya bukan seperti yang dulu. Jadi itu istilahnya dalam dunia yang baru ini, istri saya mau tidak mau dia menyadari sampai sekarang bagaimana kehidupan saya sudah tidak seperti yang dulu. Berarti ada penurunan ya, ada penurunan dari segi income begitu dibanding pekerjaan yang dulu atau bagaimana? Kalau dibilang penurunan mungkin tidak ya, cuman sirkulasinya yang beda. Oh ya. Istilahnya kan dunia jurnalis bukan dunia proyek, bukan dunia infrastruktur. Tergantung bagaimana cara kita dalam memperkenalkan media kita. Dari segi iklan, kemudian dari lain-lainnya istilahnya yang bisa menghasilkan income untuk media kita tersendiri. Di samping itu juga terutama kualitas dari jurnalis tersendiri, karena di era yang modern ini kan kita sudah bersaing dengan mesin.
istilahnya. Sekarang era digital ya. Era-era digitalnya. Iya, kaitan dengan itu Pak Iwan, saya ingin menanyakan juga, selama ini kan banyak orang yang menganggap bahwa pendapatan daripada seorang pekerja jurnalis itu ya, wartawan, itu katanya tidak jelas, bahkan boleh dikatakan tidak digaji. Benarkah seperti itu? Kalau masalah penilaian yang seperti itu mungkin yang perlu diluruskan sekarang tentang kata-kata tidak digajinya. Nah, karena apa? Ada pertama tentang iklan, tetap ada pemasukan dari iklan dalam periode tertentu. Yang kedua kerjasama, kerjasama dengan instansi terkait terutama. Kemudian tentang era digital saat ini kan banyak perkembangan di dunia jurnalis itu yang bisa menghasilkan income. Tergantung dari jurnalisnya, bagaimana cara dia mengagendakan, mempunyai target tersendiri dalam setiap harinya, dalam setiap bulannya. Nah, jadi kalau jurnalisnya tidak lincah, tetap jalan di tempat. Ya seperti itu. Iya. Iya, jadi ini soal income ya, misalnya pendapatan dari seorang pekerja jurnalis atau seorang wartawan ya. Jadi menurut narasumber kita Pak Iwan bahwa pendapatan daripada seorang jurnalis itu sesungguhnya luar biasa ya. Luar biasa. Ya, memang kalau diibaratkan seperti PNS ya pasti tidak sama ya, karena kita ini adalah seorang pekerja swasta. Iya. Namun menurut Pak Iwan lagi bahwa pendapatan itu ada banyak sumbernya. Banyak sumber. Tadi itu saya dengar dijelaskan oleh Pak Iwan dari agensi periklanan, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Apalagi sudah memasuki era digital seperti ini, terlalu banyak pos-pos pendapatan yang bisa kita dapatkan ya tergantung dari kelincahan bagaimana memahami tools-tools itu agar bisa menjadi duit kan seperti itu. Nah, ya, sekiranya bagus sekali dan ini menginspirasi buat rekan-rekan semua ya, bahwa mari kita terus bekerja, mengasah diri, kemampuan kita untuk mencari income yang lebih banyak daripada apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Namun sebelum saya bertanya ke topik yang lain, saya masih ingin menggali tadi soal kehidupan Pak Iwan selaku jurnalis. Memang di media apa namanya Pak Iwan? Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro di Media Jurnal Polri. Jurnal Polri. Iya. Berpusat di mana? Bandung. Oh, di Bandung, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya. Jadi saya kembali ke yang tadi soal keluarga dan Pak Iwan selaku jurnalis ya. Ini kadang-kadang kita sebagai seorang jurnalis itu tantangannya sangat luar biasa ketika kita bertugas ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Iwan sebagai seorang jurnalis ini yang kebanyakan kerjanya di lapangan ya bisa mengeksposur media Pak Iwan sehingga tidak berdampak kepada keluarga? Namun jangan dijawab dulu, kita akan rehat dulu. Ya. Ya, kita lanjutkan perbicaraan kita bersama narasumber saya, Bapak Iwan Setiawan, seorang jurnalis di Kabupaten Sidrap. Tadi terakhir pertanyaan saya soal tantangan seorang jurnalis ketika bertugas di luar itu sangat berat, Pak Iwan. Ya. Ada saja tantangan yang biasa dihadapi oleh seorang jurnalis ya. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana Anda selaku seorang jurnalis
kemudian mampu mengeksposur perilaku dan media Bapak selaku media mainstream ya, agar tidak menimbulkan dampak yang katakanlah yang bisa mengancam di rumah atau keluarga di rumah. Ya. Yang pertama Pak, jarang orang mengetahui saya punya rumah. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang betul sekali ya, karena saya juga tidak tahu di mana rumahnya Pak Iwan. Iya. Padahal kita sama-sama seprofesi ya. Iya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua, kita kehidupan seorang jurnalis itu jarang ada di rumah. Iya. Mungkin ketemunya kebanyakan di warkop. Warkop. Kemudian kalau ada tim datang dari luar kota mungkin di penginapan. Oke. Jadi kalau masalah ada tantangan tersendiri sampai menyangkut kepada orang di rumah, kayaknya tipis kemungkinan. Karena kami di lapangan kadang 1 minggu, kadang 1 bulan. Yeah. Tergantung dari target. Kemudian istri juga, orang tidak pernah kemana-mana, tinggal di rumah. Karena sampai hari ini karakter saya punya istri tidak pernah mengekspos suaminya bagaimana. Kalau masalah tetangga, keluarga bertanya, kan taunya saya dulu kerja di CV. Saya juga tidak pernah mengekspos diri saya dalam keluarga seorang jurnalis. Cuman ada satu event yang memang mau tidak mau harus terbongkar tentang status saya sebagai seorang jurnalis pada saat di Makassar. Oke, ini pengalaman ya? Iya, pengalaman. Pada saat itu saya tidak menyangka ada ipar saya yang seorang guru yang hadir. Nggak, sebentar. Iya. Saya melihat sepertinya Pak Iwan ingin mengatakan bahwa saya harus bagaimana supaya saya tidak dikenal. Memangnya kenapa harus, pertanyaannya kan, memangnya kenapa harus disembunyikan bahwa saya ini seorang jurnalis? Sampai hari ini Pak, masih dalam proses dalam keluarga istri saya tentang penilaian seorang jurnalis. Nah, ini tantangan juga. Tantangan nih, sampai saat ini. Kalau istri mungkin sudah aman. Cuman satu event itu yang membuat saya harus tampil dan saya harus perlihatkan diri saya. Saya tidak menyangka saya punya ipar, kaget. Sampai saya pada saat itu turun sebagai pembicara dalam event itu. Jadi itu yang membuat satu gebrakan tersendiri dalam kehidupan saya dan membuat satu kenangan indah istilahnya. Oke. Istilahnya banyak orang yang meremehkan seorang jurnalis, akhirnya sekarang betul-betul mereka bangga. Tidak pernah menyangka Pak, kalau saya bisa jadi seorang jurnalis. Daya imajinasi saya dulu kan tidak mengarah ke situ. Pada saat mulai melangkah dalam dunia itu, ada PR, istilahnya ada acuan tersendiri. Saya harus bisa. Kalau orang bisa, kalau saya tidak bisa. Jadi ada acuan tersendiri, istilahnya saya harus geluti, saya harus dalami. Karena ilmu itu semakin dipelajari semakin dalam. Tidak akan ada habisnya menurut perkembangan teknologi. Jadi ada rasa bersyukur saya yang mendalam sampai hari ini tentang orang tua saya, mama saya di Surabaya, istri juga di rumah, saudara saya di Jawa juga, istilahnya mereka sudah mengetahui kalau saya seorang jurnalis. Dan mereka bangga. Mereka bangga. Jadi inilah yang kadang membuat, ya kalau namanya guru-guruan teman-teman dulu, kok banting setir Pak? Ya. Kok banting setir Pak?
Ya istilahnya itu kan sesuai dengan roda kehidupan, tidak selamanya istilahnya satu dunia kita geluti sampai finish. Ada waktunya istilahnya hidup kita kembangkan di versi yang lain. Ya, menarik sekali penjelasan atau pengalaman-pengalaman hidup ya dari seorang sosok Bapak Iwan Setiawan sebagai seorang jurnalis yang tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari seorang Bapak Iwan Setiawan, ya terutama bagaimana menyeimbangkan ya antara diri seorang Bapak Iwan sebagai seorang jurnalis dengan kehidupan di rumah bersama keluarga ya. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan malam hari ini, Pak Iwan, itu bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan kita di luar ya, terutama pemirsa kita yang dengan setia sudah menyimak acara kita malam hari ini. Saya kira dengan berakhirnya penjelasan terakhir tadi dari Bapak Iwan, maka berakhir pula acara bincang-bincang podcast katasosial.com, cerdas mencerahkan. Saya Edi Basri mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.